Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, yuk kita belajar tentang uji Z. Uji Z ini adalah untuk pengertian dan kegunaannya. Uji Z ini adalah uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Uji Z ini digunakan untuk mengetahui perbedaan dua sampel yang tidak berpasangan dengan responden lebih dari 30 data. Jadi sebetulnya untuk metode uji Z sendiri ini sama kayak uji independent t-test. Tapi kalau uji independent t-test kemarin kan itu dia pakainya hanya data respondennya kurang dari 30 data. Kalau uji Z ini dia memakai data respondennya itu harus lebih dari 30 data. Kemudian untuk syaratnya, data harus terdistribusi normal dengan menggunakan uji normalitas dan homogen dengan menggunakan uji homogenitas. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu dilihat dari nilai signifikansi. Jika significance totality-nya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan nilai antara rata-rata dua angket. Kemudian jika significance totality-nya lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan nilai antara rata-rata dua angket. Yuk sekarang kita bisa langsung masuk ke SPSS-nya. Seperti biasa, aku sudah menyiapkan data terlebih dahulu. Ini adalah data yang aku punya dari angketku kemarin. Jadi, yuk kita mulai ke SPSS-nya. Kita masuk dulu ya ke variable view. Kemudian, di nama yang pertama kita tulis hasil. Kemudian yang kedua kita tulis coding. Jangan lupa desimalnya dinolkan supaya nanti lebih enak baca angka datanya. Kemudian untuk di label, kita tulis dua nama angket kita. Kemudian untuk yang label coding kita tulis kode. Jangan lupa karena ini juga sama kayak metode independent t-test, di value-nya di bagian kode kita tulis. Untuk yang value 1 kita tulis nama angket pertama kita. Kemudian di add, yang kedua, kita tulis angket kedua kita. Lalu kita klik add, kemudian kita OK. Nah, kita bisa masuk ke data view-nya. Karena ini adalah data yang kita pakai itu, datanya terserah ya teman-teman ini mau pakai data yang mana. Dan teman-teman makainya itu datanya lebih dari 30 responden ya. Kalau saya akan pakai data dari sebaran kedua sebanyak 60 responden. Untuk yang pertama, teman-teman copy dulu data teman-teman di bagian hasil. Kemudian supaya tidak bingung, teman-teman juga bisa klik kodenya terlebih dahulu. Kemudian paste lagi di bagian kode. Nah ini karena masih coding 1, jadi kita lanjutkan di data selanjutnya yang kita punya di angket yang kedua. Kemudian kita klik paste. Ini kliknya di bawah yang kolom hasil ya teman-teman. Jadi data yang kita pakai ada 120 data. Kemudian kita kopas yang bagian coding untuk yang sebaran untuk yang data angket kedua. Nah, kalau kita sudah punya data ini, kita bisa mulai uji Z-nya.
Karena ini caranya sama dengan metode yang independent t-test, jadi kita pakainya juga sama. Klik Analyze, kemudian klik Compare Means, kemudian kita klik Independent Sample t-test. Nah, untuk yang bagian angket ini, nama angket kita masukkan ke test variable. Kemudian untuk yang coding, kita masukkan ke grouping variable. Untuk yang define groups-nya, kita tulis grup 1, kita ketik 1, dan grup 2, kita klik 2. Sebentar. Untuk yang grup 2, kita ketik 2. Kemudian continue. Karena tidak ada yang dirubah, jadi kita bisa langsung OK, dan akan keluar hasilnya. Nah, untuk yang pertama ini ada grup statistik, ini menggambarkan angket-angket kita. Kalau di saya ada angket yang namanya kesusahan belajar dan demotivasi, ada datanya 60 data, rata-rata, kemudian standar deviasi dan standar error untuk rata-ratanya. Kemudian ini ada data dari independent sample t-test yang bisa kita gunakan untuk uji Z ini. Ada 11 test for equality variance, ini untuk uji normalitasnya, t-test for equality of means, ada T, D, F, significance totality, mean difference, standard error difference, sama intervalnya, data-data intervalnya. Nah, kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusan tadi untuk uji Z. Yang pertama, dilihat dari nilai signifikansinya. Jika significance totality-nya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan nilai antara rata-rata dua angket. Dan jika significance totality-nya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan nilai antara rata-rata dua angket. Nah, significance totality yang aku punya dari dua data ini adalah 0,000. Maka termasuk yang pertama. Jika significance totality kurang dari 0,05, maka ada perbedaan nilai antara rata-rata dua angket. Jadi, untuk data aku, yang angket pertama tadi yang kesulitan belajar dan yang angket kedua yang demotivasi tadi ternyata ada perbedaan nilai antara rata-rata dua angket gitu. Jadi untuk teman-teman bisa langsung nanti dipraktekkan ya kalau kalian emang butuh cara uji ini. Nah, kalau seumpama ada yang kurang atau salah dalam langkah-langkah uji atau metode ini, teman-teman bisa banget komentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.